Baik Pak Ahmad, ini saya lihat Bapak kenapa sendu sekali wajahnya Pak? Kenapa Pak? Ini memang saya tadi sempat duduk merefleksikan diri dari kegiatan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah tadi, Bu. Oh ya Allah, ternyata tadi Bapak ini disupervisi Pak. Iya, Bu. Oh, berarti tadi datang pengawas sekolah ya Pak? Datang Pak Sabri tadi? Iya, datang ke sekolah, cuma saya merefleksi diri, tadi berpikir-pikir, merenungkan mungkin apa yang menjadi eh, pembelajaran yang saya sampaikan tadi ada yang masih kurang atau gimana, nah gitu, Bu. Hmm, kalau dari pengawasnya sendiri apa yang disampaikan Pak tadi? Saya juga jadi ini Pak, jadi harus ada persiapan karena nanti khawatir kalau juga masuk di kelasnya saya kan Pak. Tadi di pengawas itu memberikan teguran kepada sekolah. Itu di saat supervisi itu saya menggunakan buku tes, mengajar menggunakan buku tes, gitu. Tanpa Hmm, menggunakan buku tes gitu. oh gitu. Berarti tadi pengawas menyampaikan keberatannya kepada kepala sekolah, Pak. Iya betul, Bu, karena tadi saya dipanggil sama kepala sekolah saya eh, menanyakan hal tersebut kepada saya waktu eh, mengajar tadi. Jadi mendengar hal tersebut, rekan-rekan saya juga rasa keberatan gitu. Hmm. Oh, jadi Pak Ahmad mungkin boleh cerita sedikit Pak saat tadi pengawas melakukan supervisi, apa ya sebenarnya yang Bapak lakukan di kelas, Pak? Jadi tadi itu memang rekan saya itu menggunakan eh, mengajar tanpa buku tes. Jadi rekan itu tanpa merasa keberatan ya, karena yang istilahnya diharapkan oleh pengawas itu guru itu mengajar dengan menggunakan sumber-sumber atau bahan-bahan yang ada di lingkungan sekolah. Jadi inilah yang menjadi pemikiran saya bagaimana rekan-rekan itu bisa menggunakan sumber-sumber yang ada di lingkungan sekolah. Mungkin Ibu bisa membantu saya di dalam hal ini agar kedepannya kan saya bisa lebih baik di dalam mengajar anak-anak. Hmm, oke. Oh, jadi tadi pada saat di supervisi, Bapak mengajar materi di kelas itu menggunakan bahan alam. Terus kemudian yang diharapkan oleh pengawas, Bapak menggunakan buku teks. Begitu ya, Pak? Iya, iya. Itulah Oh, yang jadi oke. masalahnya, Bu. Jadi saya Jadi sampai sekarang tadi, bingung. hmm, Belum dipanggil ke sekolah juga sih bagaimana saya bisa memberikan semacam mungkin yang saya apa namanya waktu supervisi tadi klasifikasi kepada kepala sekolah gitu. nah, ketika Bapak tadi mengajar, apa reaksi yang sangat muncul dari pengawas, Pak? Apa yang beliau sampaikan? Tadi sih berupa saran-saran juga dari pengawas itu sebaiknya mungkin kita di dalam mengajar itu harus bisa menggunakan atau memanfaatkan sumber-sumber yang ada di sekitar kita ini untuk menjadikan media atau bahan pembelajaran. Gitu sih saran dari pengawas. Dari saran itu juga saya akan mencoba melakukan hal itu ke depannya lebih baik lagi gitu, Bu. Hmm, hmm, hmm. Oke, baik. Jadi kalau bisa saya simpulkan, Pak, pada saat Bapak tadi mengajar di kelas dan disupervisi oleh pengawas, Bapak mengajar tidak sepenuhnya menggunakan buku teks, tapi Bapak menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar. Cuman pada saat itu Bapak apakah juga bahan di sekitar itu tetap mengacu kepada kurikulum nggak Pak saat itu?
Ya, pada intinya memang sih mengacu pada kurikulum apa yang kami sampaikan, cuma memang sedikit kami karena udah menjadi kebiasaan di sekolah itu kan guru itu kan kami itu selalu menggunakan metode ceramah. Dengan adanya mungkin supervisi atau observasi yang dilakukan oleh pengawas ini, kami akan berusaha mengubah cara belajar atau cara mengajar kami ini agar siswa itu bisa tertarik dengan pembelajaran kita. Tentu kami akan menggunakan berbagai media atau bahan yang ada di sekitar sekolah kita. Itu sih yang coba kami lakukan di sekolah ini sebagai sumber belajar yang banyak gitu. Oh, oke, baik Pak. Sebenarnya apa yang Bapak sampaikan itu juga sudah termasuk rencana yang akan Bapak lakukan ya Pak ya, untuk ke depan supaya mungkin seperti Bapak sampaikan tadi, ke depannya itu proses belajar mengajar lebih menarik. Nah Pak, kira-kira ada rencana lain nggak Pak untuk yang bisa kita lakukan di sekolah mungkin supaya ada nih perpaduan antara buku teks, kemudian perpaduan dengan bahan ajar atau bahan yang ada di sekitar kita, di sekitar kehidupan anak-anak, itu juga bisa menjadi sebagai sebuah sumber belajar bagi anak-anak kita gitu Pak. Mungkin kira-kira mana yang lebih menarik? Apakah masing-masing buku teks, sumber ajar lain, atau kita padukan, Pak? Mungkin ini jadi masukan buat rekan-rekan kita yang lain di sekolah juga, Pak. Iya, terima kasih Bu. Memang sih ke depannya saya akan mencoba bagaimana menyampaikan kepada rekan-rekan saya di sekolah itu memang apa yang disampaikan oleh pengawas itu memang betul kita harus mampu menggunakan baik itu buku teks dan sumber-sumber yang ada, sumber-sumber belajar yang ada di lingkungan sekolah. Ini yang terus kami sampaikan kepada rekan guru agar jangan sampai guru itu terpaku dengan buku tes. Guru itu harus mampu menggunakan tadi sumber belajar yang ada dan bagaimana supaya anak ini kan bisa belajar pembelajaran yang diberikan oleh kita itu bisa menarik untuk siswa kita. Jadi anak itu bersemangat lah intinya untuk belajar materi yang kita sampaikan. Itu sih yang saya usahakan nanti ke depannya, Bu. Pada intinya apa yang disampaikan pengawas itu sebagai bahan evaluasi saya dan saya setelah mendengar apa yang menjadi saran ibu menjadi semangat lagi saya ini akan berusaha mengajar tanpa menggunakan buku teks, menggunakan sumber-sumber yang ada di lingkungan. Ini sih intinya. Terima kasih Bu ya, udah luar biasa Ibu udah membantu saya. Sama-sama, Pak. Nah, ini sebenarnya kan komitmen luar biasa ya, Pak, dari Pak Ahmad untuk bisa menjalankan rencana. Nah, mungkin Pak, di sekolah kita kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak untuk bisa menjalankan komitmen yang tadi Bapak sampaikan, Pak? Ya Bu, memang banyak yang sumber daya yang kita gunakan sebagai kekuatan kita di sekolah kita juga kan ada guru penggerak, istilahnya ada juga istilahnya kepala sekolah, pengawas. Nah, ini sumber daya yang ada di lingkungan kita ini udah cukup menunjang sebenarnya. Dan ini saya mulai bergerak bagaimana sumber daya yang ada itu kita memaksimalkan, memanfaatkan untuk anak demi anak ya supaya pembelajaran tadi bermakna untuk siswa kita semua. Ini yang coba kami gali nanti potensi-potensi guru, potensi anak dan sumber daya yang ada di sekolah kami, Bu. Ini, Bu. Wah, baik Pak, ini sebenarnya ide yang sangat luar biasa ya, menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi anak-anak ya. Ide bagus Pak Ahmad yang nanti Bapak akan berkolaborasi sama guru penggerak yang ada di sekolah kita ya Pak ya, sama pengawas, sama kepala sekolahnya juga. Nah baik Pak Ahmad, saya juga mendapatkan inspirasi banyak dari obrolan kita Pak Ahmad pada siang hari ini. Saya juga mendoakan supaya Bapak bisa menjalankan komitmen ini dengan luar biasa
Dan menjadi seperti Bapak sampaikan tadi, catatan dari pengawas itu menjadi masukan buat Bapak, buat saya, buat kita juga, buat rekan-rekan guru yang lain di sekolah. Jadi kita bisa menciptakan pembelajaran bermakna seperti yang menjadi komitmennya Pak Ahmad tadi. Terima kasih banyak Pak untuk ngobrolnya pada siang hari ini. Jujur saya dapat inspirasi dari obrolan kita siang ini dan semoga ini juga bisa menjadi masukan buat rekan guru kita yang lain di sekolah kita ya Pak. Iya Bu, sama terima kasih saya juga Bu. Jadi saya setelah berdiskusi dengan Ibu ini malah ingin diobservasi terus Bu, karena ada masukan juga dari Ibu. Saya bersemangat lagi ingin biar disupervisi terus, rasanya ini tiap hari enggak takut lagi disupervisi. Tadinya saya emang sedih gimana gitu kalau disupervisi. Terima kasih Bu ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Masukan juga dari Ibu luar biasa juga. Oke. Ini Pak, kebetulan saya udah ada kelas Pak, jadi saya juga izin ke kelas dulu. Terima Makasih Pak ya. Assalamualaikum Pak. Bu ya, sama-sama. Coba nih saya dulu atau Pak Anugrah? Saya dulu ya. Oke, nanti nyambung lagi seperti tadi Pak Anugrah. Secara keseluruhan juga sudah ini ya, sudah mengikuti alur percakapan Tirta. Jadi coaching yang menggunakan alur Tirta tadi mulai dari tujuan itu ya, kemudian identifikasi, rencana aksi yang saya amati justru lebih kepada rencana aksinya yang karena di sini sangat menonjol gitu ya. Sangat menonjol di mana kemudian tadi Bu Sherly selaku coach juga sudah mencoba untuk menggali informasi-informasi melalui identifikasi masalah, di mana tadi Pak Ahmad diminta untuk mengungkapkan atau menyampaikan permasalahannya ketika disupervisi oleh pengawas dan mendapatkan masukan-masukan dari pengawas gitu ya. Dan kemudian Bu Sherly juga menanyakan tentang rencana-rencana aksi ke depan yang mungkin bisa memadukan sumber-sumber belajar dan bahkan juga termasuk aset-aset yang dimiliki di sekolah gitu ya. Jadi sudah secara keseluruhan sudah bagus dan juga dari pihak dari coachingnya sendiri atau pahamannya sendiri tadi juga sudah mencoba untuk melakukan refleksi ya, merefleksi untuk kemudian bagaimana bisa memadukan sumber belajar yang ada di sekolah dan juga menyampaikan kepada rekan-rekannya agar nanti bisa memanfaatkan sumber belajar tidak hanya buku teks ya. Artinya dari Pak Ahmad juga tetap berpedoman bahwa buku teks juga digunakan, sumber belajar juga bisa digunakan untuk memadukan dan juga untuk memperkaya materi-materi yang sedang dipelajari. Itu kemudian juga tadi dari segi tanggung jawab tadi juga sudah disampaikan dengan sangat baik oleh Pak Ahmad dan juga dari Bu Sarlifanti ya. Cuman mungkin di awal aja mungkin kan masih ini ya. Canggung gitu. Ini dari saya ini, Bu. Pak Anugrah mungkin ada nambahkan. Siap, saya lagi-lagi menyempurnakan. Satu kata sih, coachingnya udah keren banget sih. Jadi insecure sama saya belakangan. Bu Sarli keren. Di sini sudah ada proses menggalinya dalam banget gitu ya dengan baik, kemudian identifikasinya jelas, pertanyaan apanya itu banyak gitu ya, karena kalau sepengetahuan saya salah satu kata tanya yang menjadi citra dari coaching itu adalah banyak apanya gitu, bukan mengapa. Jadi kita tidak fokus di situasinya tapi fokus di coachingnya gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir ada plusnya menurut saya Bu Sarli suaranya memang nyaman gitu, suara Bu Sarli intonasinya, pembawaannya itu tidak superior. Jadi prinsip mitranya itu dapat sehingga dialog antara Bu Sarli dan Pak Ahmad itu ya mitra gitu, nggak ada superior. Itu aja sih dari saya Bu Purniasih, yang lainnya sudah tadi dibahas. Saya nggak akan ngulang-ulang. Terima kasih. Keren-keren. Ya. Terima kasih banyak. Saya justru ini pengamatnya juga keren banget pada saat mengutarakan apa yang menjadi masukan, apa yang menjadi perhatian. Itu tatanan kalimatnya itu udah kayak inilah. Keren lah, pengamatnya juga keren. Pak Ahmad, nanti kita bertugas sebagai pengamat, semoga bisa sekerennya Bu Pur sama Pak Anugrah ini. Amin.
Ya, saya kan AFP Nah, Ngadu juga ini passion juga ya. Mudah-mudahan nanti ya keren sih. Jadi masukan ini untuk kita semua luar biasa. Saya juga menambah pengalaman walaupun mungkin ya namanya daring ini ada kelemahannya juga, tapi saya yakin kita niatnya adalah satu tadi untuk anak. Itu aja sih saya. Terima kasih. Oke, oke. Saya stop ya. Iya.